Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin membahas tentang ulasan unit 1 pada pelatihan dasar. Pelatihan dasar pada Skillshop Excel LMS. Ini biasanya digunakan untuk Google Certified Educator level 1 ya. Biasanya Google Certified Educator level 1 diminta atau disarankan untuk mempelajari ini dulu sebelum mengambil ujian Google. Ada sekitar 13 unit ya. Kita mulai dari ulasan unit 1 dulu ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, tujuan pembelajaran Anda adalah membuat siswa memahami konsep proyeksi saat berbicara, di mana Anda dapat menemukan materi video dari pembicara profesional merekam dan bagian pengambilan mereka di depan publik, di mana biasanya kita dapatnya dari YouTube. Itu jawabannya Bapak Ibu ya. Ya mudah banget ya. Semua namanya video kan biasanya memang kita dapatnya dari YouTube ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Wujuriyah adalah seorang pengajar di kelas 7 yang fokus dalam memastikan siswanya melakukan apapun agar aman dan terlindungi saat online. Mereka pergi ke lab komputer setiap minggu dan melakukan banyak penulisan web di situs yang linknya ia kumpulkan di dokumen bersama. Siswa menambahkan catatan dan komentar mereka di bawah setiap link saat melakukan penelitian. Mereka juga dapat menambahkan referensi baru saat menemukannya di internet. Manakah dari keterampilan kontemporer berikut yang sedang dikembangkan Bu Juriyah pada siswanya? Namanya ini berarti menurut saya itu ada 2 ya. Menurut saya itu ada 2 jawabannya, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Ya, komunikasi dan kolaborasi dari mereka berkomunikasi ya. Mereka kan siswa menambahkan catatan dan komentar setiap link. Mungkin dengan begitu mereka akan memberikan informasi, berarti kan mengkomunikasikan. Mereka siap menambahkan catatan dan komentar. Berkolaborasi berarti kan mereka bersama-sama ya. Mereka bersama-sama nantinya membuat sesuatu agar semuanya lebih baik. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat dilakukan siswa untuk memastikan informasi mereka tidak disimpan di browser Chrome setelah selesai menggunakan lab komputer setiap hari? Nah, biasanya kalau kita namanya menggunakan komputer bersama-sama, maka ada 2 hal yang harus dipastikan bahwasanya itu aman ya. Yang pertama adalah menggunakan jendela samaran. Itu. Yang kedua adalah menghapus history. Kalau mematikan komputer saja, namanya historinya masih ada. Kemudian yang terakhirnya menggunakan profil Chrome. Biasanya kalau profil Chrome itu kita lupa ngedelete. Nah, yang aman gimana? Yang aman adalah memang menggunakan jendela samaran dan menghapus histori penjelajahan. Karena ini kan sifatnya lab komputernya bersama-sama dipakai oleh semua orang. Maka sebaiknya memang kita mengarahkan siswa tidak login di situ. Kita tidak menyarankan tidak login. Seperti seandainya login ya memang harus gunakan profil kemudian dihapus. Kalau ini menggunakan profil Chrome saja tapi tanpa kata-kata menghapus, maka ini tidak dipilih ya. Kita jadi hanya milih 2, yaitu menghapus histori penjelajahan dan menggunakan jendela samaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Manakah dari alat berikut ini yang merupakan bagian dari Google Workspace for Education Fundamentals dan diatur dalam persyaratan layanan Google Workspace for Education Fundamental? Fundamental itu berarti yang dasar, bisa dikatakan seperti itu ya. Yang dasar benar-benar digunakan oleh kita. Yang digasar adalah Google Sites dan Google Drive. Google Sites dan Google Drive. Karena itu dasar karena dianggap istilahnya ya mudah digunakan, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Google Sites dan Google Drive. Lanjut ke nomor 5. Ketika mencoba memilih alat yang tepat untuk diintegrasikan ke kelas, Anda harus selalu memulai dengan biasanya kan kita mau milih tools apa sih? Kalau mau ngajar sesuatu, itu kita harus milih apa sih tujuannya gitu ya. Bukan fungsi alat tapi tujuannya apa gitu ya. Tujuannya apa sehingga kita menggunakan alat yang tepat ya. Oke, lanjut nomor 6. Orang tua memerlukan panduan mengenai apa saja
informasi yang harus diberitahukan kepada anak-anak tentang keamanan saat online. Apa saja 3 tips sederhana yang mendasar yang dapat diberikan pada orang tua siswa? Nah, kita harus milih 3 tips nih. Ya, berarti 3. Yang pertama, kalau menurut saya, bukan hindari situs pertama. Pertama, kita hormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian kita lakukan apa saja untuk melindungi diri. Dan yang ketiga adalah jangan mengklik item dari pengirim yang tidak dikenal. Kita harus memberikan edukasi kepada orang tua siswa tentang 3 hal ini. Kemudian nanti orang tua akan mengedukasi anak-anaknya, gitu ya. Jadi memang sesuatu yang ya kita namanya pendidik juga harus memberitahukan tips-tips kepada orang tua. Ya, ini tips untuk orang tua sehingga orang tua nanti memberikan tips ini kepada anak-anaknya. Dan lanjut nomor 7, apa manfaat menggunakan referensi online dalam kurikulum? Pilih semua yang sesuai. Maka kita di kurikulum biasanya akan mencari konten terbaru, gitu kan ya. Kemudian akan mencari konten yang dapat digunakan untuk memperluas pembelajaran. Yang terakhir adalah dapat ditautkan ke konten terkait. Seperti itu ya. Dapat konten online dapat diandalkan dan enggak juga Bapak Ibu. Konten online itu tidak selalu dapat diandalkan dan tidak selalu akurat. Maka sebaiknya kita cari yang konten terbaru, dapat ditautkan ke konten terkait. Kemudian juga konten dapat digunakan untuk memperluas pembelajaran. Next, terakhir, daripada hanya membaca tentang lokasi dalam buku teks, alat yang hebat untuk membantu memvisualisasikan lokasi dan mempertimbangkan dampak terhadap sejarah adalah lokasi. Yang memvisualisasikan lokasi, keywordnya itu berarti adalah Google Maps. Ya, kemudian kalau selesai kita kirim, maka kita akan mendapatkan nilai kita. Ya, alhamdulillah kita dapat nilai 100, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dengan ulasan unit 2 Bapak Ibu. Kita pertanyaan nomor 1, manakah dari sumber online berikut yang dapat Anda gunakan ketika ingin mencari petunjuk cara melakukan sesuatu dengan alat Google? Maka ada 3, yaitu pusat bantuan Google, forum bantuan Google, dan Google penerusan. Jika kalau kita mencari sesuatu, maka sebaiknya bisa memanfaatkan 3 hal ini: pusat bantuan Google, forum bantuan Google for Education, dan Google penelusuran. Google penelusuran berarti Google Search ya. Pusat bantuan Google biasanya ini yang buatannya Google. Kemudian ini forum bantuan Google ini ada orang-orang yang mau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ya tentang pertanyaan di Google, ada di situ semua. Ya, sudah dirangkum oleh Google jawaban-jawaban terbaik di sini. Kemudian selanjutnya, nomor 2. Jika ingin menyumbangkan keahlian Anda ke komunitas pendidik yang memiliki tugas yang sama seperti Anda, manakah dari berikut ini yang Anda gunakan? Maka yang kita gunakan adalah forum bantuan Google for Education dan Google Group Pengajar. Forum bantuan Google for Education dan Google Group Pengajar. Ini kita punya apa ya istilahnya, menurut kita ini seperti ini. Cara melakukan sesuatu ini seperti ini, tips-tipsnya, trik-triknya. Nah, kita share di mana? Nah, share-nya di Google Group Pengajar dan forum bantuan grup Google for Education. Kalau pusat bantuan Google memang untuk Google sendiri, yang buatan Google sendiri. Nah, Google penerusan juga gitu ya. Kita nggak di situ, kita memasukkannya di forum bantuan Google for Education dan Google Group Pengajar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, manakah dari berikut ini yang merupakan alasan Anda bergabung dengan Google Group Pengajar? Google Group Pengajar itu ada istilah alasan kita adalah yang biasanya adalah untuk terhubung ya dengan pendidik lain menggunakan alat Google bersama siswa, kemudian untuk merencanakan acara sosial juga bisa. Selanjutnya, untuk mendapatkan ide-ide baru dari pendidik lain di daerah Anda dan untuk membagikan dengan pendidik lain dari berbagai hal menunjukkan
yang menakjubkan yang terjadi di kelas Anda ya. Semuanya benar ya Bapak Ibu ya. Alasan kita bergabung dengan Google Group pengajar adalah 4 hal ini. Semuanya benar ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Nomor 4, grup atau lokasi online mana yang menjadi tempat terbaik untuk memposting pertanyaan sehingga pendidik lain yang sudah menggunakan alat Google for Education dapat membantu menjawab? Maka kita jawab dengan forum bantuan Google for Education. Selanjutnya dari opsi berikut ini, yang terakhir pertanyaannya, mana yang paling utama mengacu pada individu? Ya, kalau namanya individu berarti orang adalah pelatih bersertifikasi dan inovator bersertifikasi. Ini orang berarti ya. Kalau namanya sekolah berarti kan kumpulan orang, lembaga. Partner Google for Education juga sama. Ini mengacu pada lembaga ya, bisa dikatakan perusahaan lah gitu ya. Perusahaan mereka berpartner pada Google. Ini berarti bukan individu ya, kumpulan dari orang-orang, ini juga kumpulan. Jadi yang pertanyaan mengacu pada individu ada 2, yaitu pelatih dan inovator. Kita kirim jawabannya dan berapa, lihat nilainya ya, alhamdulillah dapat nilai 100. Selanjutnya kita kerjakan ulasan unit 3 ya Bapak Ibu. Ulasan unit 3, pertanyaan pertama, pengajar classroom menyimpan banyak file di komputer mereka dan tidak yakin dengan penggunaan Google Drive. Fitur Drive manakah yang menurut Anda paling penting untuk membantu mengatasi kesulitan mereka? Nah, kita bisa jawab yang pertama, ini salah ya, Drive tidak tersedia offline ini salah, ini ada ini, makanya kita tidak pilih. Dokumen referensi yang disimpan sebagai PDF dapat disimpan di Drive, benar. File gambar dan video dapat disimpan dan dibagikan di Drive, benar. File Microsoft Office dapat diupload dan diedit di Drive. Jadi kita pilih 3 ini ya. Lanjut. Intinya untuk penyimpanan di Google Drive ini sangat-sangat membantu ya, baik PDF, gambar, video, file-file Microsoft Office itu bisa diupload dan diedit di Google Drive. Untuk istilahnya ya, biar penyimpanan kita di komputer kita atau di laptop kita itu ringan, maka kita simpan di cloud. Nomor 2, Google dan Google Drive merupakan aplikasi dengan dukungan internet. Jadi Anda tidak dapat mengakses file Google Drive jika komputer Anda tidak memiliki akses internet. Apakah benar? Salah Bapak Ibu ya. Jadi Google dan Google Drive itu juga bisa diakses secara offline. Terutama ini nih, pertanyaannya, jadi Anda tidak dapat mengakses file Google Drive jika komputer Anda tidak memiliki akses internet. Salah. Ada istilah Google Drive offline. Jadi kita bisa install aplikasinya. Kemudian kita ketika kita bisa ngetik tetap, kemudian nanti ya ketika online ini nanti tersinkron apa yang sudah tersimpan di cloud dengan apa yang kita ketik, nanti dia menyinkronkan diri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa, Google Drive juga bisa diakses tanpa internet. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, Anda sedang mempersiapkan sesi 2 jam sekolah dengan pengajar untuk melatih mereka cara menggunakan Google Dokumen. Anda telah membuat panduan penggunaan yang hebat yang ingin Anda berikan kepada pengajar untuk disimpan sebagai referensi. Apa setelan berbagi yang harus Anda tetapkan untuk dokumen? Nah, yang seperti ini sebaiknya kita melihat, setelan kita adalah siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Kalau mengedit, maka nanti orang lain bisa ngedit padahal bisa berubah gitu. Namanya ini panduan penggunaan itu sebaiknya yang dapat melihat, bukan berkomentar ya, tapi adalah dapat melihat gitu. Jadi lebih baik kita pilih ini. Ketika kita membuat sesuatu untuk orang lain, maka kalau orang lain tuh hanya istilahnya hanya sebagai siswa lah, bisa dikatakan ini kan panduan penggunaan untuk pada pengajar disimpan sebagai referensi. Bisa dikatakan pengajar lain itu siswa gitu ya, sehingga kita milih adalah siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Oke, kita lanjutkan pertanyaan 4. Siswa akan mengerjakan proyek bersama. Bagian mereka dapat menambahkan kolaborator ke dokumen Google. Maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah nih, opsi tambahkan kolaborator di menu sistem. Ini tidak ada Bapak Ibu ya. Opsi tambahkan kolaborator di menu sistem ini tidak ada. Yang kedua di bagian menu file bagikan. Ini ada ya. Yang ketiga tombol biru bagikan. Ada. Yang keempat dari drive pilih file bagikan. Maksudnya gimana sih Bapak Ibu? Nah, misalnya seperti ini, saya buka.
Google Drive saya, misalnya seperti Google Dokumen ya. Yang diminta tadi adalah Google Dokumen. Kita ulangi lagi. Menambahkan kolaborator ke Google Dokumen. Ya, bagaimana mereka dapat menambahkan kolaborator ke Google Dokumen. Misalnya ini dokumennya. Misalnya ini Google Dokumen, isi kosong. Nah, misalnya kolaborasi, ya kita ketik aja kolaborasi. Ini kolaborasi. Ya, kemudian ketik sama kolaborasi. Gimana caranya biar orang lain juga bisa mengetik, gitu ya, mengisi di sini. Saya ngetik apa nomor 1 misalnya, kemudian teman-teman saya mengetik nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, bersama-sama mengisi ini. Caranya adalah yang pertama kita klik bagikan, ya. Klik bagikan, nanti kita bisa kolaborasi di sini, kita bisa tambahkan di sini emailnya orang-orang, ya, misalnya email saya, nah seperti ini. Ini kirim, itu cara pertama. Cara kedua, file bagikan juga bisa, sama ya, mirip sebenarnya dengan yang tadi tuh bagikan. Ini juga tuh kan udah ada ya editor ya Bapak Ibu ya, itu sebagai editor. Misalnya yang lain, email saya yang lain seperti ini ya. Nah, ini juga bisa. Atau yang cara ketiga adalah tombol dari drive pilih file bagikan ya, dari drive pilih bagikan ya. Kalau kita buka Google Drive nanti akan ada pilihan bagikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nomor 5. Apa manfaat dari penggunaan Google Formulir di kelas? Nah, namanya membuat untuk Google Formulir itu untuk apa aja? Yang pertama untuk membuat draft esai. Bukan, ini untuk membuat untuk gunakan Google Dokumen. Kedua untuk survei, benar. Kemudian kuis penilaian, benar. Kemudian mengumpulkan data militan. Jadi ini jawabannya. 1, 2, 3 dan 4. Terakhir, mengapa Anda ingin orang-orang mengisi formulir Google untuk mengumpulkan respons daripada sekedar berbagi dokumen Google dengan mereka? Mengapa kita itu ngasih formulir Google Formulir, kita buat formulir? Kenapa nggak mereka kasih aja Google Dokumen gitu ya? Kenapa nggak kita kasih aja Google Doc bareng kita bareng-bareng ya? Yang pertama alasannya karena Google Dokumen lebih sulit untuk diatur di Google Drive. Bukan sih, bukan ini alasannya. Ini salah kalau dikatakan Google Dokumen lebih sulit untuk Google Dokumen juga mudah. Yang kedua, Anda dapat menggunakan bagian respon di formulir untuk melihat rincian grafik dari semua respons. Ya, ini benar. Kemudian semua respon formulir disimpan dalam Google Spreadsheet dan hasilnya lebih mudah dilihat, benar. Kemudian yang terakhir ada opsi untuk menggunakan sejumlah format pertanyaan yang berbeda seperti bilangan ganda, benar, salah, skala dan lain dengan Google. Ya, ini lebih enak ya Bapak Ibu ya. Google Dokumen kan nggak ada kata-kata pilihan ganda. Ya bisa sih, tapi ya nanti kan lebih memang bukan untuk didesain untuk melakukan mengumpulkan respon, mengumpulkan nilai, mengumpulkan survei. Memang Google Dokumen itu untuk menulis, tapi bukan untuk mengumpulkan survei, mengumpulkan jawaban, mengumpulkan istilah buat kuis. Memang bukan itu. Bukan bagian dokumen Google, tapi bagian dari Google Formulir. Jadi kita jawab adalah yang B, C, D. Oke, kita kirim. Ya, dapat 100 lagi. Oke Bapak Ibu, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.